Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sjorini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Modern Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, guru yang selalu mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak metode ceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja, mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal yang sering kita lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya sendiri, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajarnya sangat rendah. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan materi, anak-anak tidak bersemangat. Dan saat saya bertanya apakah mereka sudah bisa memahami penjelasan saya, mereka pun hanya diam tanpa respon. Sama halnya ketika saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, mereka pun juga hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak bisa memahami materi yang saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar oleh anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada anak, anak akan lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya dengan baik. Yang ketiga, saya lebih bisa menghargai karakteristik anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan membuat pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana menjadi seorang guru yang harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu juga dapat merubah pemikiran saya. Antara lain, yang pertama, seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua,
Seorang guru harus bisa memerdekakan siswa, misalkan dengan cara memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minatnya, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, seorang guru juga harus bisa lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting sekali untuk kita terapkan saat ini, mengingat perkembangan ilmu dan teknologi banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai kebudayaannya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak agar dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik yang akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai guru, kita berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan untuk belajar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan materi saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.